Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Jadi semakin menarik nih kita bahas tentang ASN atau lebih khusus saya bahas tentang P3K. Jadi kan kita tahu bersama bahwa 100% ya, afirmasi 100% pendaftaran P3K di seluruh Indonesia itu adalah tenaga non-ASN K2 yang terdaftar di database BKN untuk tahap 1. Dan tahap 2 sudah dibuka untuk tenaga non-ASN yang 2 tahun bekerja di instansi pemerintah. Nah, oke teman-teman. Jadi, ada beberapa juga pertanyaan yang masuk di kolom komentar video-video saya terkait dengan, Bang, kalau saya contoh memiliki formasi nih di OPDA dan OPDB. Jadi, formasi di OPDA itu dua formasi. Yang mendaftar itu 3 orang. Nah, jadi kan di situ cuma terima 2. Artinya yang satu ini tidak bisa mengisi formasi, tapi nilainya tinggi. Contoh yang A 600, yang B 500, yang C itu adalah 450. Itu sudah termasuk tinggi, teman-teman, nilai yang C ini ya. Tapi, karena formasi yang diminta 2, maka yang mengisi formasi adalah 2 peringkat terbaik. Berarti yang A dan yang B, yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga ini tidak dapat mengisi formasi. Nah, ternyata di Dinas B, ada membuka formasi yang sama nih, tetapi tidak ada yang mendaftar di formasi tersebut. Nah, bagaimana sih aturan? Apakah dia bisa pindah ke sini atau seperti apa? Nah, ternyata teman-teman, di Kemenpan 347 itu sudah dikatakan di diktum ke-31. Teman-teman boleh baca di diktum ke-31. Di sini dikatakan begini. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Jadi ketika di diktum ke-30 ini kan prioritas K2, THK2, lalu non-ASN, lalu non-ASN yang bekerja selama 2 tahun. Nah, kalau urutan itu sudah tercapai, tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa di OPDB ini ternyata masih memiliki formasi yang kosong nih. Ternyata yang di OPDA ini bisa otomatis pindah ke OPDB karena dari kualifikasi pendidikan sama, jabatan yang dilamar pun sama. Yang formasi ini pun sama, teman-teman. Jadi dia bisa otomatis pindah. Nah, ternyata hal ini sudah dilakukan di tahun 2022 pada waktu seleksi tenaga kesehatan ya, P3K tenaga kesehatan dulu. Yang tahun 2022 kemarin. Jadi seperti itu ya. Jadi prosesnya itu teman-teman sebenarnya bisa mengisi formasi. Ketika ada formasi di OPD lain kosong, maka nilai teman-teman yang urutan 3 tadi di OPDA atau di Dinas A, dia akan secara otomatis pindah. Jadi mereka akan mengatur selama prioritas pertama sudah selesai, yang kedua sudah selesai, dan yang ketiga sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak usah khawatir. Kalau teman-teman rasa bahwa nilai teman-teman itu baik, maka teman-teman bisa mengisi formasi jika ada dinas yang formasinya kosong, tidak ada yang melamar teman-teman. Asalkan kualifikasi pendidikan teman-teman itu sama, dan jabatan yang dilamar pun itu sama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati, tunggu saja pengelolaan nilai yang diterapkan oleh BKN. Semoga teman-teman itu yang urutannya di bawah, yang tidak bisa mengisi formasi, teman-teman bisa dipindahkan ke dinas lain atau ke lokasi lain yang sama jabatan dan kualifikasi pendidikan teman-teman semua. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Dan saya berharap kita semua di tahun 2024 ini, di Desember ini bisa diangkat menjadi P3K. Walaupun itu ada yang penuh waktu, yang rankingnya terbaik, yang bisa mengisi formasi, dan yang tidak bisa mengisi formasi bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke teman-teman ya, semoga sukses untuk teman-teman semua.